Usia 18 tahun dengan tinggi badan 160 cm, menguasai disiplin boxing. Fighter from Eagle Eye Solo, please welcome Samson Jawa, Ibu Soliken. Persiapan saya mengantisipasi takedown, lebih rajin berlatih tentunya. Dan seperti background saya boxing, jadi Mas Ivan saya bawa ke tinju terus. Terutama saya ingin membuat bangga kok saya dengan terus berlatih. Insya Allah berusaha dan terus berusaha, saya ingin mendapatkan sabuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para pemirsa, pecinta ataupun viewer di channel Pondok Pesantren Montessori. Tepatnya di malam hari ini kita akan berbincang-bincang santai, bertanya-tanya dengan beliau Imam Solihin, ya, atau yang dikenal dengan Samson Jawa, ya, di pemain atlet MMA di One Pride TV One. Dia kiprahnya sampai ke nasional. Beliau adalah alumni Pondok Pesantren Miftahul Montessori. Kita langsung saja bertanya-tanya dengan beliau. Oke, untuk pertanyaan kita akan sharing-sharing dan mendengar tentang kisah dari Mas Imam Solihin. Untuk pertama kali perjalanan Mas Imam untuk bisa menuju ke pada masa kali ini sukses ya, priye to ceritanya? Terima kasih Mas Ajib dan Mas Rovel yang sudah mempersilahkan saya bicara, yang sudah memberikan saya kesempatan untuk bercerita pengalaman saya menuju hal kesuksesan yang saya alami saat ini. Jadi perkenalkan lagi, saya akan memperkenalkan diri saya. Saya Imam Solihin. Saya pernah mondok di sini di Pondok Pesantren Montessori. Bisa dibilang saya ini bukan alumni karena hanya 1,5 tahun saya mondok di sini. Namun di saat saya sudah pergi dari sini, saya selalu ingin kembali karena saya sudah merasa itu rumah saya, keluarga, dan mereka yang di sana adalah keluarga saya, saudara saya. Karena itu saya sering kembali, saya sering main di sini karena itu saya ingin menjaga silaturahmi pada teman-teman saya yang masih di sini. Dan alhamdulillah walaupun teman-teman saya mungkin tinggal Mas Najib, Mas Rofiq dan sebagainya yang saya kenal, tapi alhamdulillah adik-adik di sini bisa mengenal saya, bisa benar-benar mungkin menyapa yang notabene saya Siapa itu Imam Solihin? Saya sudah lama tidak di sini loh. Tapi mereka juga sudah kenal dengan kamu karena sudah pernah tampil di layar kaca Jadi TV nasional. Di saat bareng-bareng sama mereka ya bisa akrab karena mereka bisa kenal. Tapi intinya aku bolak-balik merene dolan walaupun ngerepoti kowe ya intinya aku agar bisa selalu tersambung silaturahmi saya pada kalian teman-teman saya yang ada di pondok ini, dan tentunya bisa menjalin silaturahmi pada Bapak Yai itu Doa dan berkelanjutan dan pastinya ini selalu meminta doa nih Bapak Yai, keberkahan Bapak Yai apa sing aku lakoni ning jopo untuk kesuksesanku. Oke. Biar pondok sih nak
eling-eling ya. Ini basi bis ya Mas Bro iki. Ini basi bis. Nah, nggo pakaian wah ya ngono kae insyaallah dibilang rapi iya ora, dibilang blagatus iya. Ngono lho. Jadi biar sakit kan sampai akhir ngono kuwi. Nah, tuh anane karo kancane ya ngono kae lah. Ya kok iso dadi kaya ngene ya mungkin karena berkait Pak Yai mungkin ya ataupun kesemangatan ya terutama dengan semangat gitu kan, semangat untuk berjuang untuk menjadi orang sukses itu tentunya seperti itu. Coba kita ingat-ingat tuh kejadian-kejadian lucu dulu ya, di pesantren ini. Banyak sekali cerita dari Mas Soli. Ada yang diingat apa itu Mas Opik sama di sini? Gue eling apa? Cerita dari Mas Soli sendiri itu seingat saya, sakelingannya aku ini pas suatu malam Mas Imam Soli itu lapar, dia turun dari kamar, kan kamarnya di aula, turun ke dapur cari-cari dan akhirnya dapatlah sebuah Telo. Wih wes tahun-tahun aku mondok ini langsung ceritanya kalau mondok langsung tak itu. Raib sekedar cerita. Yo tapi kan benar kan? Iya. Yo kan kejadian lucu. Ada lagi tahu yang akan dimasak besok itu sudah dimakan. Tak jelaskan. Iya. Pertama kali aku iso neng kono kuwi mergo sapa aku diajaki karo dan cuma jipuk sebatas nasi. Ora enek sing jenenge tahu dimasak, sesuk tak jipuk ora enek telo sebatas nasi yo telo. Ya telo. Sudah kaya ngono. Namung mergo gede mergo konangan. Jadi ya walaupun sekedar kaya ngono, ya masalahnya jadi gede. Itu takjiran. Tapi semua itu mungkin ada berkah. Berkah itu pasti timbul di benak masing-masing sendiri. Untuk ceritanya mungkin Mas dari teman ini kan satu pengalaman kita bertiga ini satu pengalaman satu angkatan dan mungkin kita tahu benar apa yang ada di benak Mas Imam Solihin dan bahkan dia sukses di hari ini, dia sukses menjadi seorang petarung. Bahkan ada cerita dulu ya seorang Imam Solihin sendiri. Seingat saya sih dulu waktu sekolah ya, Mas sekolah ya Mas. Sekolah saya kan satu kelas ini ya Mas ini. Sekolah saya satu kelas sama ini. Kan kamu kelas A, saya kan B dengan ini ya. Seingat saya itu jadi waktu jam kosong dulu, itu ada suatu perdebatan antara Mas Imam dengan namanya itu Mas siapa ini Mas Handi. Pak Handi kan ya. Atau panggilannya Tombos gitu Mas. Iya kan? Itu di saat sekolah itu ada suatu ketika aku istirahat ya. Ya waktu istirahat aku turun neng kamar sing paling pojok ini dulu kamar apa? Kamar Fikar ya. Aku turun neng kono. Enek sing jenenge anak santri sing jenenge namanya Mas Lukman ya salah. Mas Lukman. Kuwi nggo laku. Terus tak keplak kan. Kono balas ngeplak. Akhirnya dilanjut metu. Dewe jembar kan. Dan teman-teman. Jauh sih opo. Kuwi dalam waktu aku baru mondok 1 bulan dan dia adalah kakak kelasku. Kuwi jeneng ngajeni ra kuwi. Soalnya gitu. Akan mau sing cetos ning jero kelas kan. Usah Usah kelas kuwi sak kelas ditonjok ben debat masalah opo yo cewek opo ora ngerti kan aku biyen terus ditonjok brak kutarin jebret ngon papan tulis ya langsung wah baru lah nek sing karo Mas Hendi kuwi di saat ngaji. Di saat ngaji. Jadi ngaji Quran ning kelas menaku, kelas sekolah menaku. Lah Mas Hendi kuwi ngotori bakar-bakar. Oh iya. Tak seneni aja bakar-bakar kertas.
reget kelasnya deknen malah nyauri akhirnya adulah pertikaian Kenalan. dan lucunya kan teman-teman sarungku tiba dan di saat itu benar-benar aku los celana dalam masuk benar-benar belum kontak kandil ya sih akhirnya setelah adu pukul Mas Hendi mimisen sampai berdarah akhirnya rombongan Mas Pi teko anu kan bisa ono cerita sing pas kuwi Berarti kan si Mamson ini kan dasar angel meh Sorotan di Mesiki masih ngampung. tapi sebenarnya neng pondok aku nyanyi kaya wong sing ra iso kaya wong sing rakyat sing hormati lah wis aku dikon iki kek wis di nganu iki kek ngene kek wis kacung lah Setelah sampai Jakarta, Mas Imam mengikuti audisi tersebut. Wih, bagaimana ceritanya itu? Alurnya itu bagaimana? Di saat saya ini ada keajaiban di saat mulai audisi. Jadi di saat mulai audisi itu pelatihku njalui data-datane kan. Identitas lah jelas. Njalui identitas. Dan gobloknya aku, pokoknya aku Kan bisa sih pokoknya aku ra nggo bekal identitasnya kuwi sing gawe audisi bayangno pelatihku langsung lemes Aja piye pelatihku langsung lemes dan bener-bener langsung pasrah wis nek kowe ra iso lanjut ya wis enek kancamu sing iso lanjut ya aku ya wis lah mungkin iki rezekiku kan kelingan kayak ekspresi ini pelatih pas maniko ulungan go es ini wis pasrah wis ning kancamu sing lanjut wis kowe ra lanjut aku sesus ngono kuwi dadi ber aku kuwi ra nggo identitas sing diperluke gawe ngikuti audisi kuwi. Tapi dia iso dadi mlebu nang aksi iki piye iki jalan? Ini adalah keajaiban sekali. Apa aja? Jadi aku ini merasa adem. Neng jero ruangan AC tok, merasa adem ya. Jika jaket, Desa ya dia. Desa banget. bisa dibilang seperti itu. Dan merasa adem kan jika jaket, ya tak pakai set, terus aku rokok kantongan. Kok ngoso enek sesuatu lho. Tak jipuk sesuatu kertas sesuatu. Tak jipuk duit. Ya sebenarnya aku ora penasaran cuma kertas kok tisu kertas apa nota apa tak jipuk. Kaget aku. Lah. Apa surat keterangan gawe jipuk KTP. Oh, ini surat keterangan gawe jipuk KTP. Akhirnya langsung tak niki pelatihku kaya ngene Mas Pak kayak gini piye Mas iso gawe ganti identitasku kan terus iso kan alhamdulillah setelah sampai di tempat setelah sampai aku giliranku nulis data-datane lan dicek data-dataku identitasku. Aku ngerti iki, Mas. Identitasku enggak ada. Cuma iki nek kertas. Ya jawone lah. Di saat itu aku nggo bahasa Indonesia soalnya orang Jakarta. Aku cuma nggo kertas.
iki bukti nek aku wis gawe KTP gawe jipuk KTP kuwi Surat keterangan. ya surat keterangan gawe jipuk KTP kuwi sing jelas aku wis memenuhi syarat wis 17 tahun dan wis gawe KTP alhamdulillah tanpa disengaja tanpa di apa Yang mendapatkan anugerah dari Allah. itu kewajiban itu kan Kewajiban. menurutku kewajiban dan memang keajaiban keajaiban bisa keterima bisa lanjut neng sesi-sesi berikutnya Jadi diterima ngene ngono. Oke. Akhirnya ngikuti audisi wis dari teknik pukulan, teknik bantingan, teknik ground Lolos. aku lolos. Langsung menuju ke Setelah pertandingan awal. setelah kuwi kan sapa sing mlebu langsung digol sparring, menuju ke sparring. Nah, aku dipanggil, alhamdulillah. Karena di situ juga pembuktian siapa sing kudu metu, siapa sing kudu lanjut. Lah akhirnya aku dipanggil. Setelah kuwi sesi pengumuman sing ditunggu. Sing gawe aku dedik dulu. Aku iso lolos. Ndak jipe lolos lah. Lah kan sak kempu kuwi enek loro. Koncoku sing ngaji. Ajib kan ajib. Kuwi enggak lolos. Enggak lolos. Keajaiban lah. Sing awale ketinggal truk, ketinggal bis diseneni mergo pacaran malahan kayak ngono. Terus rambut data tanpa disengaja untuk kertas kayak ngono. Rasanya pertama kali pas masuk ring disorot kamera akeh sing sorot ring iki. Yang dirasake pertama masuk ring. Jadi akhirnya setelah akhirnya iso arep tanding, kuwi bener-bener nervous, gugup. Sebelumnya aku yakin loh. Padahal iso lewati iki ra yakin. Soale aku kuwi fighter paling nang diri. Lah ini tua-tua kabeh musuhku. Bahkan musuhku tua-tua kabeh. Pokoknya sebelum masuk ring wis rasane wis nervous, deg-degan, wis campur aduk. Opene pas begitu metu sorotan kamera, teriakan penonton ternyata begitu banyaknya, begitu antusiasnya. Aku sok puluh ae. Padahal ning atine gini. Pertama kali tanding, kuwi bener-bener hal-hal yang sangat menegangkan untuk pendukungku. Bahkan yang paling menegangkan ya pastinya untuk pendampingku di saat itu adalah pelatihku yang menonton. Di setiap ronde 1, 2, 3. Ini lawannya siapa ini? Lawan pertama Kuwi Mas Nizar. Lawan pertamaku. Manfred itu kan? Mas Nizar lawan pertamaku. Ronde 1, 2, 3 kuwi aku dibandingi. 1, 2, 3 dibandingi. Aku iso mbok balike, dibaliki meneh. Aku iso baliki, dibalik meneh. Kaya goreng tela. Pokoknya selama 1, 2, 3 itu lawanku mendominasi pertandingan di bawah. Tapi di saat ronde 3 keajaiban datang. Memang keberkahan poso, keberkahan Doa Pak Yai, dan doa orang tua pasti. Itu kan stand up ini main atas. Akhirnya aku untuk sekali pukulan Setelah turu setelah turu
kan bosen turu Guling terus di peluk-peluk kok bosen nganti wasite kon dipisah terus kon ngadeg kon stand up kon lawan nang atas bare tak lawan nang atas pada satu pukulanku iso jatuhke kuwi musuhku Nizar Mas Nizar musuhku tapi enggak KO tapi aku iso jatuhke dari atas ke bawah iso KO cantem apa nih ini Wok waktu kita Terus iso KO tapi ngomong kuwi iso berkutik iso sadar diri iso barak ngako aku digone isok neh memang best ini BCC iki isok neh dipeluk-peluk neh sampai ronde akhir piro wis aku wis deg-degan mungkin iki kalah mungkin aku kalah balik skor ronde 1 loro 3 didominasi karo kuwi musuhku kuwi yo wasit yo membacakan hasil kan hasil kemenangan tipis dimenangkan oleh deg-degan banget lah aku berdongo jenenge wong pesantren ini berkah aku wis pernah mondok jadi sebelum aku mlebu ring wis ngerti kudu ndonga kudu njaluk ning sing mau poso kan yo berkah kuwi ya walaupun semua orang mungkin kayak gitu tapi alhamdulillah keberkahanku gede. Nah setelah itu wasit ngomong ke piye pengumumannya di pengumuman hasil kemenangan tipis kan aku wis deg-degan aku wis yakin ragu nek kuwi aku sing menang soalnya kemenangan tipis dari kondisi 1 loro 3 musuhku sing mendominasi. Akhirnya wasit menyebutkan nama pemenang itu. Imam Solihin Dengan rasa kaget coy, bener-bener kaget. Pelatihku ya kaget. Dimenangkan oleh Imam Solihin. Wah, kaget aku. Bener-bener kaget waktu itu, bener kaget. Tak nyongko. sujud bro sujud bro Ya aku berdoa alhamdulillah tanpa sujud. Tapi aku terima kasih pasti. Dan setelah skor kuwi itu hal sing bener-bener menyenangkan jadi atlet bisa menang apa wis ngomong lho selamat mas pokoknya setiap aku lewat enek uang dan ngasih aku selamat ya kuwi wis neng ati kuwi ya ampun bangga banget seneng banget wis bener-bener di rasa seneng sing luar biasa pas Karyanya nambah. Kemudian setelah menang, kan ada wong sing do salaman, untuk ngerti kan sampean dadi artis ngono. Yo iya jelas. Kowe ket ora mati. Iku kickboxing, one red MMA. Yo jelas, sorry. Loh buktine banyak pendatang, banyak murid-murid baru di pondok ini. Sing aku nggak kenal, sing aku jarang ketemu, tiba-tiba mengenal. Sombong, nggak apa-apa, karena sombongnya dia itu termasuk membangun untuk Pemersatu bangsa. Saya sombongku itu, aku itu seneng sing beragak sombong. Namun sombongku cuma sebatas guyon. Ora sing aku bener-bener menyombongkan diri enggak. Nek aku menyombongkan diri aku gak jedak-jedak karo kowe sapa? Ya, tas dulu. Oke. Mungkin setelah kita bercengkrama lama-lama kita mendengarkan cerita kisah Mas Imam tentunya dari kami dari tim Multimedia Montessori ingin meminta untuk meninggalkan sebuah pesan untuk teman-teman santri-santri dan teman-teman di rumah ataupun teman-teman yang menonton video ini untuk bisa memberikan inspirasi tentang kehidupan terutama
keberkahan di pesantren juga ini? Kesan-kesanku gawe wong pesantren, Dalam pesantren. gawe wong pesantren, kowe aja iri karo wong sing mungkin bebas ning njaba iso iki. Sing takene kowe anak pesantren kowe di kon ngaji, di kon pondok. Kowe aja iri. Karena keberkahan menjadi anak santri itu luar biasa. Apalagi doa dari seorang kiai itu luar biasa. Dan anak santri itu jangan memikirkan pengen golek duit. Jangan memikirkan itu. Karena orang tuamu itu dengan ikhlas, tanpa rasa pamrih kok kowe golek duit gawe kowe tanpa kowe bantu kowe kerja tanpa kowe bapakmu wong tuamu ikhlas golek duit sangu kowe gawe mangan kowe nang pondok gawe sangu kowe nang pondok. Mergo bocah-bocah sing nang pesantren kuwi bakal mendatangkan rezekine wong tuane. Oke. Bakal mendatangkan rezekine wong tuane. Kowe istiqomah nang pesantren. Kuwi bakal ngalirke rezekine wong tuane. Dadi inget aja iri kaya wong liyane ning njaba pesantren kuwi. Nek aku istiqomah kowe ning pondok, rajin kowe ning pondok. Aja iri. Aja mikir setelah kowe ning pondok, setelah kowe bertahun-tahun nang pondok bakal dadi opo. Mergo aku 1,5 tahun tanpa tujuan, tanpa kepastian, aku iso dadi aku iso dikenal wong, aku iso dihargai wong, aku iso kenal wong elit-elit. Kuwi mergo keberkahan pesantren, keberkahan dungane Pak Yai. Jadi untuk pesanku untuk semua orang-orang di pesantren, termasuk teman-temanku, kanca-kancaku sing wis tak anggap keluargane koyo ning kene, saudara-saudaraku. Istiqomah lahmu, sambung. Pokoknya berpikir positif, istiqomah, dan hargai waktumu ning pondok. Oke. Mungkin itu sedikit kata-kata bijak, kata-kata mutiara dari Mas Imam itu sendiri untuk semua para santri-santri di seluruh Indonesia ataupun di luar negeri sana. Tentunya kita terus untuk pesannya tadi dari Mas Imam, tetap semangat, positif, jangan memikirkan masa depan dulu, lakukanlah yang sekarang kita dilakoni. Saiki alon-alon waktu kelakon, caranya kan seperti itu kan, alon-alon waktu kelakon. Mungkin yang dimaksud Mas Imam seperti itu. Mungkin Mas Imam adakah mau kirim salam kepada teman-teman ataupun sahabat di rumah ataupun yang setelah ada di kehidupan Mas Imam? Mungkin untuk orang-orang yang selama ini membantu saya di waktu saya kena apa, membantu saya sangat terima kasih. Saya tidak akan melupakan kebaikan kalian yang diberikan kepada saya. Tentunya pondok ini juga besar jasa, pondok ini juga besar. Di saat saya bertanding, saya selalu meminta doa sama Pak Yai. Juga meminta doa sama teman-teman juga. Alhamdulillah, Allah memberikan hasil yang terbaik bagi saya. Pokoknya untuk semuanya, tentunya untuk pondok pesantren Miftahul Muqtadin Montessori, saya sangat berterima kasih
dan alhamdulillah saya selalu diterima di saat saya main di sini, dan alhamdulillah juga Pak Yai mendukung apa yang saya lakukan, apa yang sudah menjadi karir saya di dunia ini. Semoga saya bisa memberikan yang terbaik, memberikan nilai-nilai yang bisa ditiru oleh orang-orang, yang bisa mendapat positif dari pengalaman saya, dari kerja keras saya, mungkin juga bisa dijadikan motivasi untuk khususnya untuk anak-anak pondok pesantren tahun tadi tersebut, dan untuk semua orang. Oke, terima kasih Mas Imam. Tentunya tadi kita berbicara bertanya-tanya. Mohon maaf ketika saya berkata kurang baik dengan Anda, dan Mas Taufik bisa juga meminta maaf ketika perilaku kita berdua ya, kita ini kurang baik kepada Mas Imam ataupun kurang ramah, kurang apapun, kita minta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas waktunya. Semoga kita dengan waktu bisa bertemu lagi, kita bisa bertanya-tanya lagi, membagikan pengalaman, menceritakan pengalamannya. Ya. Oke, tentunya setelah sekian lama kita bercengkrama, kita bertanya-tanya, jangan lupa tetap like, komen, subscribe di channel Pondok Pesantren Miftahul Mutadiin Montessori Montessori Official ya.